Saya bilang ini harus case close karena Loli udah bercerita semuanya, tidak hamil, tidak aborsi, tidak berhubungan badan dengan Fadel. Pertanyaannya, apa bukti bahwa dia berhubungan badan? Siapa yang meniduri dia? Kapan? Dia bercerita dengan si Anu, dia yang tidur. Dia cerita, tidak ada hubungannya dengan Fadel. Ya sudah, harusnya ini selesai. Oke, cukup ya. Bang, ada rencana mau ke safe house gak bang? Besok jam 12. Bang, ada rencana mau ke safe house Saya juga? ombudsman, saya akan kejar orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, nggak boleh begini kita. Ada rencana ke safe house? Saya memang mau datang. Saya mengagendakan agar saya ke safe house untuk melacak itu. Nanti mungkin sama-sama dengan kalian lah. Kapan, Apa Bang? kita dikasih masuk, nggak dikasih masuk, seperti apa? Saya heran, ada apa ini? Kok sepertinya Ladi ini dilindungi oleh Pak Nahar? Apa Pak Nahar ini takut cerita ke Ibu Menteri? Nah, nanti ini akan saya kirim video-video ke Ibu Menteri nanti. Ibu Arifatul, Ibu Veronica, kan mereka ibu-ibu yang baik, kan? Oke? Tunggu bang. Ombudsman itu punya kewenangan untuk memeriksa manusia. Itu yang namanya Laura Mezani Mawardi, semasa oroknya nggak pernah hidup susah. Kalian mau sedihin, ada-ada aja kalian tuh, ada-ada aja. Memang netizen Indonesia tuh unik-unik, emang unik-unik. Sedih banget lihat Loli nasibnya, dia yang memilih nasibnya seperti itu. Bukan ibunya yang memilih nasibnya tuh anak seperti itu, dia sendiri yang memilih nasibnya seperti itu. Mau sama Tripang. Kacau aja kalian ini dididik orang tua kalian kayak mana ya, ngerti gue itu. Gak ngerti gue itu. Semua itu anaknya begitu pasti salah didikan orang tuanya. Lu lihat gue, lu pikir orang tua gue salah ngedidik gue? Masih mending tuh anak nggak gue jedotin balanya ke tembok ya. Coba kalau dia hidup di tahun 86, segala kepala gesper, kepala kayu, kepala apalagi, kepala panci, kalau bisa kepala ulekan tuh nyampe tuh ke kepala gue. Ketimbang cuma dibentak aja berasa kayak ditonjokin satu RT. Kalian tuh beruntung ya buat anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. Anak Nikita Mirzani hanya dibekalkan beberapa helai baju dan tak punya alat mandi di rumah aman. Anak Nikita Mirzani, Loli ternyata hanya membawa beberapa helai baju selama di rumah aman. Fakta ini membuat istri pengacara Rasman Arif Nasution, Ade Suryani, sangat terkejut. Ade mengetahui hal tersebut ketika melakukan serah terima koper sebelum Loli masuk ke rumah sakit Polri. Dia pun merasa heran karena Nikita Mirzani hanya membekalkan beberapa helai baju saja. Nah, itu saya kan juga kaget. Loli, baju kamu mana lagi? Kok segini doang? Hanya beberapa helai. Terus Loli bilang, cuman segini doang yang dikasih Nikmir ke saya. Kaget juga kan? Kok anak 5 bulan di rumah aman dikasih baju segini? Kata Ade secara eksklusif. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Mas nggak ada, pakaian dalam juga nggak ada, apa sedikit sekali lah pokoknya. Nah kami mau mengantarkan ini tiba-tiba kan ada informasi Loli sudah dijemput tengah malam. Ada apa nih kok diam-diam seperti ketakutan atau apa? Bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Itu aja. Jadi Bang Rasman, diperjelas saja bang. Fisik Loli, supaya kalian tahu ya, katanya kan anak orang kaya, harapan bang, anak orang hebat. Fisiknya itu, badannya itu sudah, mohon maaf, sudah baunya itu udah gak enak. Kemudian biarlah nanti Komnas HAM yang turun dan Ombudsman. Informasi terbaru nih, saya dapat info ada usaha untuk melimpahkan perkara Fadel ke Polda Metro Jaya. Ya, ada upaya untuk melimpahkan laporan terhadap Fadel ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan kalian semua sekarang? Jangan coba-coba itu. Kenapa? Karena sudah naik sidik, Polres harus bertanggung jawab. Kami desak untuk dihentikan. Ini nanti sama-sama kita lihat. Kalau itu terjadi,
Ini akan tambah ramai urusannya. Oke, silakan. Bang, diperjelas aja bang, perjuangan abang apa sih untuk Loli bang? Kan kabarnya Loli kan nggak ada ya, kabarnya dia dipegang sama keluarganya ya. Perjuangan saya- Nah itu kan secara logika kan memang keluarga lebih berhak bang ya, gitu. Apa yang abang perjuangkan nih gitu dari Loli? Bung, semua orang tahu anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, orang tuanya satu yang ada, yang bapaknya nggak pernah kelihatan, yang ada ibunya. Kemudian ibunya ini seperti apa? Kalian kan sudah dengar bahwa dia selama 2 tahun tidak diurusi. Lalu kemudian ibunya cuap-cuap, ambil paksa dari apartemen, bawa ke safe house. Ceritanya safe house, aman, nyaman. Dan dia ngomong ke media, sudah komunikasi dengan Loli. Loli membaik, tambah sehat. Dan Loli mengatakan menyesal berpacaran dengan Fadil dan menyesal mengenali keluarga Bajideh. Faktanya terungkap, Loli lari, tidak pernah dia datang. Akankah kita percaya juga begini? Jangan lagi nanti tiba-tiba seorang NM bicara yang tidak sesuai fakta, tahu-tahu pihak penyidik kepolisian, Kemen PPA, KPAI menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Siapa yang berhak untuk memeriksa institusi ini? Adanya di Ombudsman. Makanya besok kami ke Ombudsman. Itu jawaban saya. Selanjutnya, tak hanya sedikit baju, Loli juga mengatakan tak punya perlengkapan mandi. Ade berinisiatif membelikan perlengkapan mandi untuk Loli, tapi pihak Kementerian PPA mengatakan bahwa hal itu sudah disediakan. Dia cerita dia nggak punya handuk, peralatan mandi, dan segala macam. Nah, kita waktu itu mau cover, terus kata orang PPA, nggak usah, nanti kami yang cover, ucap Ade, istri Rasman Arif Nasution. Pas kita kemarin yang kita datang ke rumah sakit Polri itu, nah kita cek, Loli alat mandi kamu udah nggak ada. Mau kita beliin, udah ternyata rumah sakit yang cover, pungkasnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi Nikita itu kuat banget ya. Gue belajar banyak banget dari Nikita, gimana kita harus sabar ngadepin seorang anak yang lagi pengen coba hal sana sini, pengen coba hal dunia baru, lagi pengen kencang-kencangnya mempertahankan apa yang dia inginkan. Gue aja sebagai seorang ibu yang ngurus anak di usia 17 tahun, gue punya anak, dan itu anak tiri gue urus dari usia 4 tahun sampai sekarang 17 tahun. Nikita aja, anak kandung, itu bisa bergesekan. Gimana gue ngurus anak orang lain, anak piatu, itu sering terjadi bergesekan, itu pasti sering beda pendapat, sering beda apa yang gua mau, kadang anak juga tidak mau gitu. Tapi dari situ gue belajar gitu, ya Allah masih kurang sabar seperti apa, harus kadang bagaimana gitu. Dan ini kita dihujat se-Indonesia, dikata-katain, dia harus nangis, harus jungkir balik, tetap harus mikirin gimana caranya dia harus tetap kuat, dia harus tetap cari uang. Mungkin aja kalau gue ada di posisi Nikita yang seperti itu, nggak sanggup, bakal hancur, bakal kena mental yang parah, bakal seperti apa. Tapi dia bener-bener kuat, dia bener-bener strong. Kita sebagai netizen cuman bisa mendoakan yang terbaik buat Nikita dan Loli, cuma bisa ngedoain bila mana suatu saat kebuka pintu hatinya Loli bahwa oh iya, Nikita salah. Mungkin Loli beranggapan Nikita itu sekarang dinilainya salah, buruk. Tapi ada banyak kebaikan Nikita yang kenapa harus diingat itu kesalahannya saja. Dari kecil, dari bayi, dari dalam kandungan, sampai usianya Loli sekarang 17 tahun. Ada banyak atau ada ribuan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Nikita. Ada banyak ketulusan kasih sayang yang sudah dilakukan Nikita untuk mempertahankan, untuk menghidupi Loli itu seperti apa. Jadi janganlah kita menilai bahwa oh ya Nikita huru-hara, Nikita suka berantem. Tapi kita lihat menilai dia dari sosok ibu, dari sosok yang positifnya. Yang terakhir, perseteruan antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli memasuki kasus baru.
Nikita Mirzani diketahui melaporkan kekasih Loli Fadel Badjideh atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya. Di tengah laporan Nikita terhadap Fadel, Loli yang sebelumnya berada di rumah aman berhasil melarikan diri. Loli yang tidak betah berada di rumah aman mendatangi kantor Rasman Arif Nasution untuk meminta perlindungan. Rasman, yang dalam kasus ini bertindak sebagai kuasa hukum Fadel Badjideh, akhirnya membawa Loli ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sekarang Loli ditempatkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan kamar berfasilitas yang sangat mewah alias VIP. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.